Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Indah Novika. Saya dari kelas MN22D dengan NIM 202200800194. Di sini saya akan sedikit presentasi mengenai pendanaan hybrid, yaitu strategi keuangan adaptif. Nah, di sini saya akan membahas pendanaan hybrid yang merupakan solusi keuangan yang semakin populer dan adaptif di era saat ini. Dalam presentasi ini, saya akan menjelajahi konsep, keunggulan, dan penerapannya dalam berbagai konteks bisnis. Langsung saja, definisi pendanaan hybrid. Pendanaan hybrid sendiri menggabungkan berbagai sumber pendanaan seperti utang, ekuitas, dan instrumen keuangan lain untuk menciptakan kombinasi yang optimal. Strategi ini memberikan fleksibilitas dalam memilih sumber pendanaan yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis dan profil risiko. Selanjutnya ada keunggulan pendanaan hybrid. Yang pertama itu diversifikasi risiko, yaitu dengan minimalkan risiko dengan tidak bergantung pada satu sumber pendanaan saja. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu dengan menyesuaikan struktur pendanaan sesuai kebutuhan dan kondisi pasar saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, biaya yang lebih rendah, yaitu dengan mencari keseimbangan antara biaya utang dan ekuitas. Yang terakhir, akses ke sumber pendanaan yang lebih luas, yaitu dengan cara membuka peluang untuk mengakses investor baru dan sumber pendanaan alternatif. Selanjutnya yaitu ada sumber pendanaan hybrid. Yang pertama itu ada di utang, contohnya seperti pinjaman bank, obligasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada ekuitas, contohnya seperti saham, investasi ventura, dan lainnya. Yang terakhir itu ada instrumen hybrid, seperti obligasi konvertibel, saham preferen, dan lainnya. Selanjutnya itu ada rencana pendanaan hybrid. Yang pertama yaitu dengan menentukan tujuan dan kebutuhan pendanaan. Yang kedua menganalisis profil risiko dan kapasitas keuangan. Yang ketiga memilih kombinasi sumber pendanaan yang optimal. Yang keempat, menentukan struktur dan persyaratan pendanaan, dan yang terakhir yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja pendanaan. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan kombinasi. Dengan yang pertama itu dengan keseimbangan, mencari keseimbangan yang tepat antara utang dan ekuitas. Yang kedua, fleksibilitas. Mempunyai pilihan untuk mengubah struktur pendanaan. Yang ketiga yaitu ada biaya dengan menentukan biaya pendanaan yang lebih optimal. Yang terakhir yaitu ada tantangan dan solusi. Yang pertama, kompleksitas, yaitu dengan membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai instrumen keuangan. Yang kedua yaitu ada risiko, memerlukan strategi manajemen risiko yang tepat. Yang ketiga ada regulasi, penting untuk mematuhi regulasi terkait. Yang keempat yaitu transparansi dengan membangun kepercayaan dengan investor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.